Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 Januari. Banyak orang terbangun dari tidur akibat guncangan gempa bumi dini hari tadi. Gempa bermagnitudo 6,4 SR terjadi pada pukul 00:17 dengan kedalaman hanya 9,7 km dan pusat gempa terletak di Desa Taphu, Kabupaten Chiayi. Intensitas gempa terbesar di Kabupaten Chiayi mencapai level 6 lemah, sementara di Nanxi, Tainan dan Jiaxian, Kaohsiung tercatat level 5 lemah. Hampir seluruh Taiwan merasakan getaran gempa dengan 20 kota dan kabupaten menerima peringatan tingkat nasional. Saat gempa terjadi, warga yang tinggal di lantai atas mengatakan bahwa mereka terguncang layaknya penumpang wahana kapal kora-kora. Chiayi diguncang gempa 6,4 SR pukul 12:17 dini hari tadi dengan kedalaman 9,7 km. Guncangan dirasakan di seluruh Taiwan, terutama di Desa Taphu, Kabupaten Chiayi, yang mencapai intensitas level 6 lemah. Kerusakan hunian dilaporkan di sejumlah lokasi di area sentral dan selatan Taiwan. Dinding bangunan di distrik Nanxi, kota Tainan terguncang hingga retak. Warga sedih melihat seluruh dinding bata runtuh dan rumahnya hancur hingga tidak dapat dikenali lagi. Gempa susulan terus terjadi pasca gempa utama. Nenek berusia 80 tahun ini tampak gemetaran di balik selimut dan tidak berani masuk ke dalam rumah lagi. Kamera sempat merekam momen terjadinya guncangan. Tanah tampak memancarkan cahaya putih, kemudian muncul pemadaman listrik skala besar. CWA tidak mengesampingkan potensi gempa susulan 5 SR atau lebih selama 3 hari ke depan yang terpusat di daerah ini. 这个地震造成最大的震度的位置是在嘉义的大埔这边有到6弱的一个程度，然后5弱的只有2个地方是在台南的南溪跟高雄的甲仙。 Gempa susulan terus terjadi, memicu longsor batu dan menyebabkan jalan terputus di daerah pegunungan sentral dan selatan. Kecuali ada keperluan mendesak, Biro Jalan Raya mengimbau warga untuk tidak memasuki area pegunungan. Total 16 gempa susulan terjadi dalam waktu singkat kurang dari 1 jam setelah gempa utama. Pagi ini pukul 8:50 terjadi lagi gempa susulan berkekuatan 4,2 SR. Gempa beruntun ini telah menyebabkan terganggunya beberapa jalan di Taphu, Chiayi. Selain itu, sebuah rumah di distrik Nanxi, kota Tainan, roboh. Kedua daerah ini meliburkan aktivitas kerja dan sekolah hari ini. 16 gempa susulan pasca gempa utama 6,4 SR di Chiayi terjadi di Tainan dalam waktu 1 jam. Dengan pusat gempa terkonsentrasi di distrik Nanhua dan Nanxi. Berhubung gempa terus terjadi, laporan adanya rumah ambruk di distrik Nanxi, kota Tainan pun bermunculan. Untungnya, polisi dan petugas damkar segera tiba di lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan warga, diantaranya termasuk seorang bayi. Pilar gedung apartemen di distrik Yuqing, Tainan rusak parah. Ada 26 penghuni di dalam gedung dan semuanya sudah keluar dengan selamat. Jembatan komunitas Cue di distrik Yuqing, kota Tainan putus dan retak hingga berubah wujud dengan perbedaan ketinggian di kedua sisi utara dan selatan mencapai 5 hingga 10 cm. Warga distrik Nanxi butuh waktu untuk merapikan rumah yang rusak akibat bencana parah. Pemkot memutuskan untuk meliburkan kantor dan kelas di distrik Nanxi selama 1 hari tanggal 21. Sejumlah dinding bata rumah warga Desa Taphu, Kabupaten Chiayi copot. Barang di dalam supermarket pun berjatuhan. Pemkab Chiayi mengumumkan penangguhan rutinitas kantor dan sekolah di Desa Taphu hari ini akibat terputusnya jalan dan pemadaman listrik serta air. Gempa dahsyat kali ini berpusat di Desa Taphu, Kabupaten Chiayi. Banyak tembok rumah yang retak dan terkelupas. Jalan penghubung ke dusun Xixing, Desa Taphu juga terputus karena rongsoran batu yang juga menyebabkan 50 orang sempat terisolasi. Untungnya tidak ada korban yang terluka. Batu rongsoran menutupi jalan penghubung dusun Xixing akibat gempa bumi dahsyat yang terjadi dini hari tadi. Sekitar 50 warga desa sempat terjebak. Pada pagi harinya, tim teknis dikerahkan untuk segera memulihkan akses jalan dengan membersihkan dan memindahkan batu-batu penghalang. Gempa susulannya masih berlanjut setelah gempa utama menyebabkan kerusakan parah di Desa Taphu yang merupakan pusat gempa. Saat gempa terjadi, meja, kursi dan tirai di kantor Pemda berguncang hebat dan bahkan plafon baja ringan juga runtuh. Untungnya tidak ada korban jiwa dan cedera. Badan Cuaca Pusat atau CWA tidak menutup kemungkinan akan terjadi gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 SR dalam 3 hari ke depan. Berhubung pusat gempa kali ini hampir sama dengan pusat gempa besar di Paihe, Tainan 61 tahun yang lalu, muncul perdebatan tentang kemungkinan bahwa kedua gempa berasal dari pusat yang sama.
Kedalaman gempa Chiayi dini hari tadi hanya 9,7 km. Magnitudo gempa di Pulau Ishigaki, Jepang juga mencapai level 1. CWA menyatakan penyebab utamanya adalah tubrukan lempeng laut Filipina dan benua Eurasia. Pakar seismologi menyebutkan, gempa ini secara tidak langsung berkaitan dengan dua gempa besar di Tibet dan Kyushu, Jepang pada Januari tahun ini. 1月份那个西藏有一个规模7.1的地震，然后日本九州有一个规模6.8的这个地震。那这两个最大的这个地震就决定了今年1月份整个全球板块运动的那个架构。 Gempa kali ini juga mengingatkan warga pada gempa Paihe berintensitas 6,3 SR pada tahun 1964. Saat itu ratusan orang di Tainan dan Chiayi tewas, lebih dari 30.000 bangunan runtuh dan rusak. Epicentrum gempa tahun itu tumpang tindih dengan pusat gempa kali ini. 那这个蓝色星号呢，是过去1964年拜赫地震所发生的位置，看起来跟这次主震位置有点接近。震央位置在那个曾文水库那边，那距离眉山这个区域当然还有30-40公里以上，基本上是没有关系的。 Namun ada pakar berpendapat bahwa arah sesar gempa Paihe saat itu adalah dari timur ke barat. Sedangkan arah sesar gempa kali ini merupakan arah utara-selatan. Keduanya berbeda. Pada tanggal 20 Januari, Donald Trump mengucapkan sumpah jabatannya dan resmi dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam pidato pelantikannya, Trump menegaskan bahwa mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko adalah prioritas utama. Diperkirakan pada hari pertama menjabat, ia akan menandatangani setidaknya 100 perintah eksekutif, termasuk menarik AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Donald Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat, dilantik di rotunda gedung Kongres AS Washington DC pada tanggal 20. Setelah resmi menjabat, ia segera menyampaikan pidatonya. Today I will sign a series of historic executive orders. First, I will declare a national emergency at our southern border. Setelah inaugurasi, Trump diperkirakan akan menandatangani setidaknya 100 perintah eksekutif termasuk penutupan permohonan suaka imigran di perbatasan AS-Meksiko, menaikkan pajak impor, dan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris. Ia juga mengumumkan rencana pengeboran minyak secara besar-besaran agar Amerika Serikat kembali menjadi negara industri manufaktur. Trump menegaskan akan mengambil kembali terusan Panama dan akan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Selain itu, Trump juga mengumumkan bahwa mulai hari ini Amerika Serikat hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang berarti menolak keberadaan kaum transgender. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.